Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi pada mata kuliah filsafat ilmu yang bertemakan sejarah perkembangan filsafat dari abad klasik hingga abad kontemporer. Nah, sebelum masuk pada materi, saya akan memperkenalkan para pemateri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Lailatul Nuriyah, yang kedua yaitu Febia Septia Arianti. Sebelum kita masuk pada materi, kita harus mengetahui dulu apa sih tujuan kita mempelajari sejarah filsafat itu. Nah, pada latar belakang ini kita sudah disuguhkan jawabannya, yaitu tujuan dari mempelajari sejarah filsafat yaitu mengetahui perkembangan filsafat merupakan suatu hal yang sangat penting peranannya terhadap perkembangan pemikiran manusia untuk kedepannya. Orang lain yang mampu memberikan penilaian secara objektif dan tuntas, serta pihak lain yang melakukan penilaian sekaligus memberikan arti, itu merupakan arti dari pengetahuan atau yang kita sebut sebagai filsafat. Nah, jadi inti dari filsafat itu merupakan suatu bagaimana secara kita berpikir, merupakan ilmu berpikir. Nah, kita tinjau, kita lihat dari segi historis atau ceritanya. Hubungan antara filsafat dan ilmu pengetahuan ini memiliki perkembangan yang sangat mencolok pada permulaan sejarah pada filsafat Yunani. Kita lihat nanti. Nah, pertama, sejarah perkembangan filsafat yang pertama yaitu pada abad klasik atau abad Yunani kuno. Pada masa Yunani kuno atau abad klasik ini terdapat dua periode. Yang pertama yaitu pra-Sokrates, yang kedua yaitu Sokrates. Nah, pada masa pra-Sokrates ini merupakan suatu awal dari munculnya filsafat itu, yang pada masanya disebut dengan filsafat alam atau kosmosentris. Nah, kenapa sih pada masa itu disebut sebagai filsafat alam? Karena pada saat itu banyak sekali muncul pemikiran atau para filosof yang fokus berpikirnya itu dengan cara mengamati lingkungan sekitar, mengamati alam semesta. Nah, sebelum adanya pra-Sokrates atau sebelum adanya filsafat, orang-orang atau masyarakat pada saat itu mempercayai adanya mitos-mitos, adanya legenda. Nah, tapi pada masa pra-Sokrates atau awal mula munculnya filsafat ini, banyak sekali masyarakat yang awalnya percaya akan hal-hal itu, kemudian mereka tidak percaya dengan itu karena munculnya pemikiran yang kepercayaan masyarakat itu sudah lekan akan waktu. Nah, pemikiran manusia sudah mulai berkembang dengan cara mereka berpikir dengan cara mengamati alam sekitar. Kemudian yang kedua yaitu periode Sokrates atau zaman keemasan. Kenapa disebut sebagai periode Sokrates? Karena Sokrates merupakan seorang tokoh filosof yang sangat terkenal pada masanya. Dan kenapa disebut sebagai zaman keemasan? Karena pada periode ini, pada masa ini, para filosof itu mulai mengembangkan pemikirannya. Mereka mulai berkembang pemikirannya, mereka mulai berpikir secara kritis, mereka berpikir secara rasional. Dengan pemikiran yang kritis dan rasional itu, kemudian mereka tujuan untuk
Tujuan dari berpikir secara kritis itu untuk menunjukkan atau mencari kebenaran di dunia ini. Nah, pada masa keemasan atau pada masa Sokrates ini terdapat 3 tokoh yang terkenal. Yang pertama yaitu Sokrates, yang kedua yaitu Plato, yang ketiga yaitu Aristoteles. Yang pertama Sokrates pada abad 470 sampai 339 sebelum Masehi. Sokrates merupakan generasi pertama dari 3 filsafat besar pada abad klasik ini, dan Sokrates memiliki pemikiran yang meyakini bahwa seseorang itu bisa menegakkan moral. Sokrates memiliki pemikiran bahwa seseorang yang meyakini bahwa menegakkan moral itu merupakan tugas dari seorang filosof yang berdasarkan dengan pemikiran-pemikiran yang rasional dan dengan diimbangi dengan pengetahuan yang luas. Yang kedua yaitu pada masa Plato tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Dan Plato ini merupakan murid dari Sokrates. Yang ketiga yaitu Aristoteles tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles merupakan seorang filosof yang sangat berpengaruh pada masanya karena dia memiliki kesadaran bahwa suatu kejadian itu merupakan suatu hal yang dialami oleh indera, dan dia memiliki semua pemikiran itu berdasarkan dengan indera. Dan Aristoteles juga mengembangkan tentang logika, dan bahkan Aristoteles ini dikenal dengan sebutan bapak logika. Nah, kemudian untuk sejarah perkembangan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Febia Septia Arianti. Sejarah perkembangan filsafat pada abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan sering disebut sebagai filsafat skolastik karena sekolah-sekolah yang ada sudah mengajarkan hasil dari pemikiran filsafat. Pada abad ini, perkembangan filsafat sangat dipengaruhi oleh agama. Pada abad 4, Augustinus adalah pemikir besar yang berpengaruh terhadap pemikiran yang berkembang. Pada Augustinus, pemikirannya merupakan integrasikan dari teologi Kristen dan pemikiran filsafatinya. Filsafat pada abad ini dikuasai dengan pemikiran keagamaan atau Kristiani. Puncak filsafat Kristiani ini adalah patristik atau bapak-bapak gereja, dan skolastik. Patristik itu sendiri dibagi atas patristik Yunani atau patristik Timur dan patristik Latin atau patristik Barat. Tokoh-tokoh patristik Yunani ini antara lain Clemens dari Alexandria, Origenes, Gregorius dari Nazian, Basilius. Tokoh-tokoh dari patristik Latin antara lain Hilarius, Ambrosius, Hieronymus, dan Augustinus. Kristiani menghasilkan filsuf penting sebagian besar dari orde baru yang lahir pada masa abad pertengahan, yaitu dari orde Dominikan dan Fransiskan. Pada masa ini, filsafat mulai ambil jarak dengan agama, dengan melihat sebagai suatu kesetaraan antara satu dengan yang lain, atau agama dengan filsafat. Bukan yang satu mengabdi terhadap yang lain, ataupun sebaliknya. Sejarah perkembangan filsafat pada zaman modern atau Eropa.
Filsafat modern lebih cenderung membicarakan hal-hal antroposentris, artinya membicarakan apa yang ada dalam dirinya. Adapun filsafat modern memiliki ciri khas dan karakter dalam mendapatkan kebenaran. Cirinya adalah kesangsian terhadap kebenaran itu sendiri. Mengenai siapa founding father zaman modern ini, beberapa ahli berpendapat adalah René Descartes dengan pikiran rasionalitas, John Locke dengan pemikiran empirisnya, Immanuel Kant dengan kritis melihat ketidaksempurnaan. Untuk melihat lebih mudah, maka filsafat modern dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu 1. Rasionalisme, empirisme, dan kritisme. Kelompok 2. Dialektika idealisme dan dialektika materialisme. Kelompok 3. Fenomenologi dan eksistensialisme. Serta 4. Filsafat kontemporer dan pasca modernisme. Sejarah perkembangan filsafat pada masa kontemporer. Pada masa ini, pembicaraan filsafat lebih banyak membahas dan membicarakan masalah logosentris atau kalimat atau kata. Perkembangan pemikiran filsafat pengetahuan memperlihatkan aliran-aliran besar seperti rasionalisme, empirisme, dan idealisme dengan mempertahankan wilayah-wilayah yang luas. Aliran-aliran tersebut antara lain positivisme, fenomenologi, marxisme, eksistensialisme, pragmatisme, neokantianisme, dan neotomisme. Sedangkan dalam aliran filsafat pendidikan ada namanya progresivisme, esensialisme, perennialisme. Menurut A. Comte, pemikiran manusia dapat dibagi ke dalam 3 tahap atau fase, yaitu tahap teologis, metafisis, dan positif ilmiah. Terima kasih.